Om Swastiastu. Nangun Sat Kerti Lokebal. Hai, Sobat Rumah Belajar, bertemu lagi dengan saya, Putu Eka Surya Putra, Guru Kimia SMA Negeri 1 Atap Lumpu, Nusa Penida, Provinsi Bali. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang jenis-jenis entalpi reaksi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menemukan cara untuk menentukan entalpi reaksi yang didasarkan atas hukum Hess. Mari kita ikuti pembelajaran selengkapnya. Hukum Hess adalah salah satu hukum yang terdapat di dalam ilmu kimia. Hukum Hess dikemukakan seorang ilmuwan berkebangsaan Swiss yang bernama Henry Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu sistem reaksi. Perubahan entalpi tidak dipengaruhi oleh jalannya ataupun proses reaksi tersebut. Hess juga mengemukakan bahwa suatu reaksi dapat berlangsung bertahap. Besarnya perubahan entalpi tiap tahap reaksi tersebut, jika dijumlahkan, akan sama besar dengan perubahan entalpi reaksi tersebut yang berlangsung satu tahap. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan diagram berikut ini. Pada diagram ditunjukkan bahwa terjadi perubahan reaksi dari A menuju C, di mana perubahan entalpi dari A menuju C bernilai delta H1. Namun, proses perubahan A menjadi C juga berlangsung dalam dua tahap, jadi dapat berlangsung melalui proses tahapan yang lain, di mana A berubah dulu menjadi B, kemudian B akan berubah menjadi C. Perubahan A ke B itu memiliki perubahan entalpi sebesar delta H2, dan perubahan dari B menuju C memiliki besar perubahan entalpi sebesar delta H3. Maka sesuai dengan hukum Hess, besarnya delta H1 atau delta H reaksi itu adalah sama dengan penjumlahan delta H2 dan delta H3. Jadi secara matematis delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kembali perhatikan diagram di sebelah kanan saya. Jika kita perhatikan diagram ini, paling kanan itu terdapat angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan jumlah energi pada suatu reaksi. Jadi besarnya angka dimasukkan di dalam diagram. Jika kita memperhatikan perubahan atau reaksi dari unsur-unsur yang ada untuk membentuk CO2, jadi reaksi unsur C ditambahkan O2 langsung membentuk CO2, itu akan melepaskan energi sebesar 788. Kita lihat tandanya, jadi kita menyepakati tadi bahwa jika tanda panahnya menghadap ke bawah, berarti nilai perubahan entalpinya adalah minus. Minus di sini berarti reaksi tersebut adalah melepaskan kalor, jadi melepaskan energi sebesar 788. Nah, sedangkan kita melihat di sebelahnya, unsur-unsur pembentuk CO2 itu harus melalui tahapan yang lain sebelum membentuk karbon dioksida tersebut. Jadi, karbon ditambahkan oksigen itu membentuk karbon monoksida terlebih dahulu.
Nah, dalam pembentukan karbon monoksida ini dilepaskan energi sebesar 222. Jadi tandanya minus dan tanda panah itu menghadap ke bawah. Nah, dilanjutkan pembentukan tahap keduanya. Jadi dibentuk CO2 dari karbon monoksida yang direaksikan dengan oksigen. Itu juga akan melepaskan energi sebesar 566. Jadi perubahan entalpinya kita tuliskan minus 566. Nah, jika kita perhatikan antara yang satu tahap dan yang berlangsung dua tahap, jika kita jumlahkan energi atau perubahan entalpi yang ada, maka besarnya adalah sama. Jadi ketika kita menjumlahkan yang dua tahap ini, jadi minus 222 dijumlahkan dengan minus 566, maka akan dihasilkan minus 788. Jadi yang bertahap sama dengan yang satu tahap. Jadi besarnya perubahan entalpi suatu reaksi itu dapat dijumlahkan dari reaksi yang sama namun berlangsung dalam beberapa tahap. Baiklah, sobat rumah belajar, selanjutnya kita akan mencoba berlatih dengan contoh soal yang ada. Kita simak contoh soalnya. Baiklah sahabat rumah belajar, kali ini kita akan mencoba melatih diri bagaimana kita menentukan perubahan entalpi suatu reaksi dari data-data yang telah disediakan dengan menggunakan konsepsi hukum Hess. Berikut adalah beberapa data perubahan entalpi suatu reaksi atau perubahan wujud dari H2O. Nah, jika diperhatikan, data-data tersebut sudah jelas sekali ada harga delta H yang disajikan. Namun yang diminta adalah bagaimana kita menentukan besarnya perubahan entalpi proses penguapan H2O dari wujud padat menjadi H2O yang berwujud gas. Silakan dicoba. Luar biasa. Kita akan membahas bagaimana proses kita bisa mendapatkan hasil dari contoh soal yang jadi data persamaan pertama adalah posisinya tetap. Jadi tanda minusnya tidak berubah. Sedangkan untuk persamaan kedua dan ketiga itu kita harus membalik persamaannya sehingga sesuai aturan, maka besarnya delta H yang ada adalah berubah dari negatif menjadi positif. Lalu kita menjumlahkannya seperti biasa, sehingga didapatkan hasil bahwa perubahan H2O dari wujud padat menjadi H2O berwujud gas adalah memerlukan kalor sebesar 50,01 kJ. Atau simpelnya kita menuliskan delta H reaksinya adalah sebesar plus 50,01 kJ. Baiklah sobat rumah belajar, mungkin demikian materi yang dapat saya paparkan kali ini. Jangan lupa kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, tetap di dalam belajar ilmu kimia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om.